Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru serta anak-anak di kampus SMP yang saya hormati, syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmatnya. Di kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan untuk hadir duduk bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Bapak Ibu ya? Bahagia semua tak? Pokoknya dibuat bahagia. Karena kebahagiaan itu merupakan awal dari sesuatu yang insya Allah memberikan manfaat positif bagi diri kita sendiri juga bagi orang lain. Ini Bapak Ibu, izinkan di kesempatan siang hari ini saya berbagi tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini erat sekali kaitannya dengan tugas Bapak Ibu sebagai pendidik ya, mengajar di depan anak-anak Bapak Ibu. Maka dari itu mohon nanti Bapak Ibu silakan untuk proaktif di dalam kegiatan ini, hal-hal yang disampaikan terkait dengan pengalaman bersama anak-anak bisa saling memberikan masukan, umpan balik, berbagilah hal-hal yang baik selama tidak usah tegang Bapak Ibu, santai mawon ya, karena ini memang materi sehari-hari sebenarnya bagi kita semua. Langsung saja Bapak Ibu, budaya positif. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, dari pengajaran berbasis guru ke pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, ini yang kita harapkan di era saat ini. Kalau dulu ilmu itu seakan-akan yang memiliki adalah guru. Pokoknya guru itu segala-galanya. Dia mentransfer ilmu kepada murid. Ya, maka guru itu dianggap satu-satunya sumber pengetahuan. Sehingga siswa menjadi pasif. Ya. Tapi sekarang berbeda. Nah, paradigma saat ini bergeser dari yang berpusat pada guru dan ini berpusat pada murid, pada siswa. Nah, pada siswa. Sehingga diharapkan siswa aktif. Nah, kalau di dalam pembelajaran siswa ini kok menang baik, nah ini yang tidak diharapkan. Karena apa? Kompetensi anak tidak terasah, ya, tidak akan kelihatan. Jadi enaknya gur sendiko dawuh ngrungokke menang tangane ning sedek mulai apa? Nika lagi apa Bu? Siji loro aduh lah. Sampai sedek Bu. Ya itu baik sebenarnya ya, tapi pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, tapi selama proses pembelajaran diharapkan siswa itu menjadi aktif, ya, aktif. Terus dari disiplin yang menghukum ke disiplin yang mendukung. Nah, pendekatan disiplin tradisional seringkali bersifat hukuman. Nah, tadi kan ya dulu pemikiran kita bocah ini orang disiplin, ya, terus awal dewi kan mesti kan ya, terus memberikan satu hukuman, ya, hukuman. Nah, proses ini tidak diharapkan, ya, karena apa? Akan memberikan justice, ya, penilaian, ya, anak kepada guru. Wah, guru baik, galak, guru baik, ini, pokoknya nek orang aku ramanut mesti dihukum. Nah, coba di kemudian hari ini akan terrekam di dalam memorinya, sehingga kadang terusnya pemikiran nih dendam. Nah, dendam ini yang tidak diharapkan. Nah, dalam budaya positif, disiplin lebih difokuskan pada pengembangan karakter dan penguatan perilaku positif, bukan hanya menghukum kesalahan. Jadi dari kesalahan itu dijadikan suatu pelajaran bagaimana bisa memperbaiki kesalahan. Ya, nanti di akhir itu namanya segitiga restitusi. Nah, materi ini sangat kental sekali dengan
guru penggerak. Nah, Bu Nur saya rasa ini sudah sangat memadai. Nanti silahkan nanti kita berbagi. Nah, Bu Nur bisa berbagi kepada rekan yang lain ya, tentang budaya positif ini. Ya. Nah, memang yang diharapkan Bapak Ibu, budaya positif ini diterapkan di semua guru saat ini. Jadi maka program guru penggerak itu kan diharapkan bisa menyentuh semua guru. Apakah ada pengimbasan? Ya, ada pengimbasan. Nanti di KSE, kompetensi sosial emosional, itu kan nanti penerapannya kan diharapkan guru yang sudah ikut program guru penggerak ini mengimbaskan kepada guru yang belum. Terus yang ketiga, dari evaluasi berbasis nilai ke evaluasi berbasis kemajuan. Penilaian tradisional yang sering kita lakukan ini hanya fokusnya pada angka dan nilai. Jadi sifatnya kualitatif atau kuantitatif? Kuanti ya. Kuanti berarti ongko. Nah, nek kualitas, nah berarti mutu bagus kita mutu. Nah, mutu itu pengukurannya bisa sangat baik atau tidak? Sangat baik, baik, cukup, kurang. Nah ini ya yang diharapkan. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi angka di jeneng gaya kan gampang tuh Bapak Ibu. Tapi kalau sudah berhubungan dengan karakter ya, kemajuan karakteristik anak, nah itu tidak bisa dinilai dengan angka. Tapi harus dinilai dengan kualitas ya, kualitas. Maka nanti ada rubrik-rubriknya ya. Khususnya berperilaku seperti ini dikatakan sangat baik atau tidak, apa baik, apa kurang, atau malah sama sekali tidak baik. Nah ini yang diharapkan. Terus yang keempat, dari kompetisi ke kolaborasi. Dalam lingkungan pendidikan tradisional, kompetisi seringkali menjadi pendorong utama. Namun, perubahan paradigma menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi di antara siswa untuk mencapai tujuan bersama dan membangun budaya saling mendukung. Nah ini ketika pembelajaran diharapkan Bapak Ibu tidak hanya transfer pengetahuan, tapi mengembangkan anak itu bagaimana bisa bekerja sama dengan temannya. Melalui apa Bapak Ibu? Apa kerjasama di dalam pembelajaran apa? Metodenya apa? Diskusi. Ya, diskusi. Diskusi kelompok ini akan membentuk karakter siswa untuk saling menghargai. Nah, terus apa boleh? Saling kancani ngomong kan menghargai kan ya? Ya, bicara. Temannya berbicara, mendengarkan, menghargai. Nah, setelah itu membangun kerjasama bagaimana menemukan apa itu penyelesaian dari suatu masalah. Nah, mesti kan diskusi kan ada topiknya, gitu. Dengan maringi topik diskusi misalnya mengerjakan soal cerita tentang penjumlahan, apa perkalian, apa pembagian, apa pengurangan. Nah, di situ ya. Anak-anak kan diharapkan kerjasamanya terbentuk. Carane garap perkalian ini lho. Apa itu? Cok ya, di Andi misalnya. Nah, terus akhirnya di situ akan ada kerjasama, ada berbagi. Si iso marai si orang iso. Ya, yang diharapkan seperti itu. Jadi timbul rasa apa itu di dalam hatinya untuk saling meringankan ya, meringankan empati, meringankan beban dari temannya. Marah itu kan berarti kan berbagi ilmu loh, mau kancane ora iso jadi iso. Nah di situ bisa ditanamkan nilai-nilai karakter. Oh, nek berbagi apik lho ya, untuk ganjaran sangka Gusti Allah. Nah, kalau kerjasama ini sudah menjadi budaya, ya, ini akan enak sekali. Nah, seperti kita ya,
kalau sudah kerja sama itu sudah menjadi budaya, enak rasanya karena segala sesuatu dilakukan secara bersama. Berat sama apa nih Om? Dibinding, ringan sama dinding, berat sama dipikul, ringan sama dibinding. Oke. Nah ini yang diharapkan. Jadi tidak hanya sekedar paribahasan bahasa, tapi benar-benar diaplikasikan. Terus yang kelima, dari pengajaran berbasis konten ke pengajaran berbasis konteks dan nilai. Nah, pembelajaran tidak hanya sekedar transfer konten, transfer materi, transfer ilmu, tetapi juga bagaimana konten tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan bagaimana dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi. Nah, berarti ini nanti prosesnya dijalani. Nah, caranya menyelesaikan masalah seperti ini bagaimana? Nah, nanti di akhir menjadi namanya project. Ya, project itu hasil karya dari proses yang sudah dijalani. Nah, ini. Terus yang keenam, dari pendidikan formal ke pendidikan holistik. Ya, pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pengetahuan sosial, emosional, dan karakter siswa yang semuanya penting dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini yang sangat perlu sekali Bapak Ibu. Ya, di era saat ini ya, tidak bisa kita pungkiri pergeseran nilai-nilai karakter ini begitu kelihatan. Oke, jangan sakit misalnya itu Bapak Ibu. Anak-anak saat ini jenenge Mbak Unggul, Mbak Unggul tokoh Romo itu sudah sangat bergeser, ya, bergeser dari zaman dulu. Dulu itu jenenge guru itu benar-benar diguguran, ditiru, ya. Apa yang menjadi ucapan guru itu kan dilaksanakan. Dan tindakan itu juga menjadi pedoman, panutan. Ya. Nah, maka sosok guru ini menjadi sosok yang sangat vital bagi siswa. Maka diharapkan Bapak Ibu tidak hanya sebatas memberi contoh, tapi bisa menjadi contoh. Bedanya apa nih? Memberi contoh atau menjadi contoh? Dia melakukan. Nah, jadi jadi ojo apa nih kok? Memang enek. Nah, Bu, jarak kok ini. Iso ujar, iso lakoni gedang, makel, ngomong gampang, akhirnya seger Bu, dia Ibu, di KIS, dirujak, di lote sebagai apa? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, monggo ya nanti anak-anak untuk diberikan karakternya benar-benar terbentuk ya, kita ya Bapak Ibu sebagai figur yang benar-benar menjadi contoh ya, menjadi panutan anak, menjadi panutan anak. Nah, maka nilai-nilai karakter juga pinter mulan, ya, tapi juga pinter menjadi panutan tadi. Ya, nilai-nilai karakter yang sangat penting Bapak Ibu. Saat ini menjadi hal yang memprihatinkan itu ya. Sekarang kan namanya bullying ya, ini ya baru anak-anaknya kan bullying gitu ya. Ini karena apa? Karena memang karakter anak juga tidak berkembang, ya, tidak bergeser. Nah, mulai ini menjadi PR kita bagi kita semua ya, untuk bagaimana kita mengembalikan anak-anak itu ke sifat dasarnya sebagai anak. Karena apa? Saya ingin bahwa sudah bisa ini kan kita ya kita juga minum itu saya itu kalau sangat berisik itu pengen rumu. Nah, rumu bocah-bocah niku nyanyi lagu yang bukan lagunya, bukan
bukan untuk dia. Ya, contoh misalnya apa nih Bu? Lagu-lagu Sakti malah bocah-bocah hafal tadi kok banyak sekali. Kalau dia biasanya hafal tadi lagu itu. Ya. Gimana apa juga? Oh lah ini Bu, Mas itu anaknya Mas Pur kita Pak Lebu ini kok. namun itu Gambar-gambar itu kan ada WIB, WIB. kasus Kita sudah membimbing anak di sekolah gitu, tapi neng rumah dibiarkan ya akhirnya seperti itu. tinggal orang tuanya kerja tinggal di HP ini. Nah ini kusir Nonton HP sih. Dengan orang dewasa kalau kan aku itu kan nanti kelas 5 juga. Nah, Mas itu menurut saya itu selalu ditinggalin kerja nontonnya nonton yang terus Pak. Dia hubungan hari gambar harus sih kelas arta ibunya pengen ngomongin Gini apa dulu sini? kelas ini? Oh, terus ini bentar ini. ya saya kemarin kan malah udah di sini kami habis sampai awalnya dari hapus saja pakai apa Tahu dulu, dulu boleh agak nanti di mana itu. Warna-warnanya ke anak SMP SMA itu. Kita sama ngerti kok kan. Ini sebentar nanti pokoknya berdiri niatnya apa? Bangun anak-anak dari net ini, anak-anak dari pagi sudah kita arahkan seperti ini Bapak Ibu. Itu merupakan budaya, benar-benar budaya positifnya nih ya. Di mulai itu saya minta kerjasamanya kita bareng-bareng untuk apa itu membina anak-anak, menunjang anak-anak ini Bapak Ibu. Karena apa yang kita lakukan nanti ini akan membentuk karakter anak selanjutnya. Jadi negara ini salah satunya ya, ini berawal dari kita. Kalau kita dulungke benar, sebenarnya insya Allah kalau kita salah, besok kita juga akan apa itu dituntut juga tanggung jawab. Iya. Jadi guru saat ini yang harusnya kan enak ya itu secara finansial tadi. Daripada di band kan barang kita tapi tanggung jawab kita besar dan kaos yang betapa beratnya dengan perkembangan teknologi sampai saat ini ya sehingga Pak FBW itu hati-hati. Perlu pinter banget kan kalau jenengan kalah iya. Kalau ngomongin seperti nah ini disiplin positif Bapak Ibu kita lakukan. Pengertian disiplin positif adalah cara untuk mendidik dan membimbing anak-anak atau individu dengan menekankan pada penguatan perilaku baik ini, pengembangan keterampilan sosial dan peningkatan rasa tanggung jawab. Bocah itu wis ngerti rasa tanggung jawab, akhirnya akan tahu apa yang menjadi ucapannya, apa yang menjadi tindakannya, nanti dampaknya seperti apa. Berarti itu anak-anak akan tahu. Ya. Jadi orang gajo kemarin itu gajo ngomong ya, orang gajo ngomong. Iya, paton ngomong apa jenenge? Ngomong itu dia ngomong ya, tapi nganggo waton ya. Waton ngomong tapi ngomong nganggo waton. Gitu ya. Nah ternyata pemain-pemain wong Jawa itu luar biasa itu. Zaman riyen iso menciptakan hal seperti itu. Apa lagi? Ya, bisa. Nah prinsip-prinsip dasarnya satu, menghargai dan menghormati. Nah ini menjadi satu kunci Bapak Ibu. Meskipun kita sebagai guru, anak-anak itu ibaratnya manut apa sih di karepe awake dhewe sendika dawuh mungkin ya, tapi kita harus juga
menghormati martabat dan hak mereka. Jadi orang semena-mena, sewiyah-wiyah, ya, tapi itu saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, konsisten dan adilan, memberikan aturan yang konsisten dan adil yang dipahami oleh semua anggota komunitas di sini. Maksudnya kalau di dalam kelas, jadi apa yang menjadi aturan di awal dan kesepakatan di awal ini juga harus menjadi pegangan. Ya, jangan sampai ada satu aturan ya dilonggarkan. Nah, kesepakatan yang sudah disepakati dilanggar. Nah, ini yang menjadi nanti menjadi satu hal yang merusak semuanya. Ya, nah, tapi kalau sudah konsisten kesepakatan seperti apa? Contoh, misalnya disepakati anak-anak masuk 6:30. Bila lah ya 6:30 muncul, anak-anak ini telat, ya ada konsekuensinya. Nah, apa konsekuensinya itu? Disepakati di awal. Nah, kalau itu dilaksanakan secara konsisten, ya nanti tidak akan anak yang lain melu-melu. Ini harus dibiarkan Allah kontrol diurani apakah pakai. Nah, ini yang ya, nanti menjadi masalah. Maka di awal tahun baru ya seperti yang sudah kita lakukan kemarin, kita sudah membuat kesepakatan pengaruh untuk kesepakatan pelaku menjadi pedoman ya, pedoman untuk dilaksanakan secara konsisten ya. Terus selanjutnya yang ketiga, pembelajaran dan pengembangan, mendorong pertumbuhan pribadi melalui pengalaman yang mengajarkan tanggung jawab, pengendalian diri dan empati. Nah, tadi memang penekanannya pada tanggung jawab, mengendalikan diri. Piye carane bocah itu jadi mengelola emosinya, mengendalikan dirinya, memanajemen dirinya, ya, supaya orang gampang terpancing. Ya. Disenggol pancane langsung belajar, kapake, kandake pake. Nah, itu ya kan? Ya. Dan empati yang seperti disampaikan Bu Titi tadi. Nah, empati itu apa? Jadi, memiliki rasa empati. Mengenai jenis seperti itu, kita juga rumongso. Oh, tapi tak mau seperti ini, tapi tidak seperti ini. Nanti tapi selalu orang kalau empatinya bagus, insya Allah mau berbuat itu juga akan berpikir panjang. Nah, anak-anak dihadapkan seperti itu. Empatinya terbaru seperti apa tadi pembiasaan pagi hari, koyo berjereng menoso ada di rumah game. Ya, kalau anak-anak yang memiliki empati, nah itu kan wah, rasanya ada makan. Ya, nah ini yang menjadi pikiran kita. Justru anak-anak kelas atas. Masalahnya ngomong gitu. Masalahnya apa sih, Bu? Rumusnya cacile serta ya. Itu berarti kan kuis termasuk giling loh kan. Kayak kira-kira. Ya. Belum tidak. Iya, tidak langsung ya. Jadi apa jenenge mau terke gawean yang bocah. Yang bocah foto. Dan foto ya rasanya di foto ini. Oke. Nanti anak-anak kalau sudah seperti itu biar anak-anak memang ya perlu pembiasaan. Masih ini sudah berbeda ya. Nah, agar masih dulu ini sedang. Mana tanya mas dulu dong kan? Tanya kalau semester dulu tanya. Ya, terpengaruh. Ya, rasa gede itu. Ya, ini permasalahan masih itu sedang. Ini ya rame. Kalau untuk pengapasan. Yang penting berarti kemarin sihat terus, ya tapi sihat terus sih. Jadi kau pilih pasang 4 likur itu ya mau nih cah songo 4 likur ya 17 oke ada gitu. Ya alhamdulillah berarti ya nanti dengan bertambahnya siswa juga akan daya tahan tubuh penjenengan juga bertambah. Ya ini lagi sering beler-beler muka-muka berarti saya sering kita hari sehat ya bersama-sama memajukan
sekolah. Ya, berarti kan ini ibaratnya kan tambahan amunisi yang bagus untuk SD kita Bapak Ibu. Ya, untuk mulai nambah kompak, bagi ilmunya juga yang ngobrol ya. Kita bersama-sama. Nah, metode implementasi ya, penguatan positif memberikan penghargaan atau pujian saat seseorang menunjukkan perilaku yang diinginkan. Nah, pujian itu tidak mesti bersifat materi, harus bisa verbal, ucapan ya. Ucapan itu juga merupakan bentuk penghargaan, rasa matur nuwun, ya, atau matur nuwun, pujian. Nah, itu kan ucapnya seneng banget, gitu. Misalnya penjenengan tak ada dipuji kan ya seneng tau Ibu. Iya, gitu. Jadi, Surabaya. Pinter ya. Mongkrok artinya lah. Ini mau marah ini mongkrok artinya bocah gitu. Oke. Jadi caranya. Ini wis di mongkroknya aja terus dileleng. Nah, ini wis dileleng malah rusaknya nih. Nah, dileleng. Nah, itu lagu apa Bu? Lagu gudul-gudul pancen kan Bu? Kemudian gimana nih saya? Terus yang kedua pengaturan lingkungan yang mendukung. Nah, ini menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ibu. Terus satu hal yang menjadi perhatian kita adalah lingkungan aman dan nyaman. Nah, aman berarti kan jenenge aman itu bebas dari gangguan ya, ora gangguan. Ya, gangguan baik dalam hal misalkan barang-barangnya ya sarplasnya terganggu, hilang, nah itu bentuk dari tidak aman ya. Terus nyaman, nah nyaman itu berarti ketika kita di sini pena, oke, pena. Jadi nyaman itu selain dari kondisi lingkungan juga dari diri kita, ya menciptakan lingkungan yang nyaman. Oke. Nah besok, nah resik aja nih, ya resik. Pak Darsono wis mesti ngendi nyapu, lah itu suatu hal untuk menciptakan rasa nyaman. Nah, rasa nyaman. Terus kok apa dan siji iki anu, gon toilet. Ya, toilet dari di PR bersama Pak. Kali lari ini anu sarang-sarang sebenarnya pas olahraga, gue Pak bisa jauhi anak-anak. Ben bicaranya dengan seragam jalan Pak. Kan jalan lebih. Boleh tidak ada gitu. Iya, memang itu sifat semua tidak ngeten nggih, nek kebersihan itu menjadi tanggung jawab bersama. Tapi karena kita sudah dibagi tupoksinya, nggih, kan Pak Dar yang paling bertanggung jawab. Artinya di bidang niku ya, itu bisa menggerakkan anak-anak. Ya, jadi misalkan saya mau anak-anak tidak dari dulu Pak Dar ya memang tidak apa-apa karena itu pembelajaran bermasalah. Orang kudu Pak Dar kabeh bisa. Rumah kesederhanaan mungkin ya ngoten ya. Rumah kesederhanaan senang ya. Sopo iki sing latih Pak Dar. Mongkrok ya. Saya asli teman-teman ini kan tidak kaya apa-apa iki kanthi rasa seneng ikhlas iki kepenak nggih, kepenak. Dene putra lagi. Ada nyepur apa? Ada nyepur. Ini rupakan nyepur. Ada apa? Lah sesuk agendanya minta sih. Kalau kita kadung sih, kadung mah kayak. Ada pantun yang kok saya itu Iya enggak lah. Berjidat demi Ya, belum kono. Oke, aku digawe seneng lho, Pak. Wis pisan kok gawe kono. Rasane. Iku nek kerja aku kok gitu. Oke, Pak. Oke, kita izin Pak. Lain itu loh dia izin. Nah, ini pikir Pak. Iku yo Badan dua le. Berapa sih, Mbak? 5 berarti kurang Berapa Mas Dan? Si aman. ya. Mas Dan kurang sehat. 5.
Kalau tanggung jawab ya. Lah niku situ lho ben niku mawon kok. Oh iya, sebenarnya yang lain sebetulnya kayak Aduh tak baik, bapak. Aku ini kudu menang-menang. malah cerita ya Pak. Jadi tahu menurutnya menang yo berarti. Coba ngomong dulu. Apa ya ada banget. Biasanya tadi mau cek ya. Nipet. Detail terus kenal. Aku di lotre. Iya, kita lanjutkan. Manfaat disiplin positif meningkatkan hubungan interpersonal yang lebih baik. Kita coba. Ya. Kalau disiplin positif, kondisi sudah baik, otomatis hubungan di antara kita itu juga akan baik. Ya. Nah, ini yang memang harus coba itu. Tidak diharapkan, tapi juga harus. Gitu. Jangan sampai ada hubungan yang kurang baik. Gitu. Segala sesuatu itu masalah itu pasti ada, tapi semua bisa diselesaikan. Ya, selesaikan bareng-bareng gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang kurang baik, nah itu menjadi ngomong bagi pikiran kita, giling-giling, ya. Ojo nanti. Gitu. Mula manusia itu dibawa sifat lupa itu sangat bagus. Nanti bocor malah, wah kali terus bagi seperti itu. Kayak jaluk. Bagai bahwa lari itu penting juga. Nah, kita lari ini penting juga. Terus, Tentang lari itu sakit. nah ini lah, desi utang lari sih bujurnya. Terus yang kedua menciptakan lingkungan belajar atau kerja yang aman dan nyaman. Tadi sudah saya sampaikan ya, dengan penerapan disiplin positif, segala sesuatu kita lakukan berdasarkan alurnya, sudah jalur yang benar, terus otomatis lingkungan kerja kita juga akan nyaman. Nah, penak rasanya. Jadi sekolah ini benar-benar menjadi rumah kedua kita, Bapak. Selain di rumah kita sendiri yang ada siapa itu nanti ya, surga ini surga kita yang kedua. Ya. Orang ngomong itu emperan yang kirim jenis surga ya. Emperan ini gue nempel kan terapok ya. Umai tenan yang umai apa di itu, ini emperan itu terapok. Terus yang ketiga mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab. Nah, tiga hal ini ya, kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab ini merupakan satu kata kunci dalam disiplin positif ya, kata kunci yang memang harus diterapkan, ya, harus dikembangkan, diolah benar-benar. Ya. Nah, kalau sebenarnya kerjasama ini orang kulino, ya, orang kulino. Bocah on diskusi, ya, on diskusi. Era kulino ya bermenang, baik, ya, orang kulino. Maka diasah keterampilan komunikasinya. Jadi caranya bocah dipancing supaya mau berbicara. Dan rasa tanggung jawab yang nanti ini benar-benar kita tanamkan kepada. Contoh praktis, nah ini rapat kelas, kelompok, nah jadi di mana siswa atau kelompok dapat berbicara tentang masalah dan mencari solusi bersama. Jadi sudah saya sampaikan kontrak perilaku kesepakatan tertulis antara guru dan siswa atau anggota tim tentang perilaku yang diharapkan dan konsekuensinya. Tadi juga sudah diberikan. Nah, kesepakatan itu hal yang sangat penting. Ya, istilahnya kontrak kerja, kontrak hubungan. Nah ini penting sekali. Jadi ketika nanti salah satu melanggar, itu berarti melanggar melanggar dan kesepakatan. Ya kan? Yang rumah-rumah kan memberikan nafkah lahir dan batin. Ya ini lahirin kok batinnya lagi. KI kan juga mesti juga. KI batinnya no lahirin lagi KI ya yo. Jadi apa? Udah mau nyobain ya nggak untuk bojo sih bagus nih orang
duwe ora gelem nyambut gawe keset ya. Akhirnya ayu ini sesuai jadi remuk ya. Mane bocah ayu mulus jadi orang open ya. Kula nek ning kula kurang sependapat nek Budian duwe prinsip duwe bocah. Ada bisa. Lah iya. Dibully mawon, Pak. Bully mawon, Pak. Orang keren prinsipnya Bernama tuh yang mriko, Pak. dikae nampah lahir pro terus batine kolo-kolo lah. malah beli hammer. Iya. Itu Buat musibah, Pak. Budian. Musibah. Kerugian Budian. Ate mau. Mulai nyatane boten turun apa. Nama maturin karena nyatane kok sih. Allah pengennya ya maaf ya Bu. Oh iya kaya ngono ya Bu. Ampun ngoten Pak, kaya ngono bayangke niku. Dari Mas Haris soalnya. Nah, selesai begitu kita bawa motivasi tentang nah, motivasi itu ada dua Bu, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, in berarti dari dalam. Nah, kalau X berarti dari luar. Ya. Motivasi ini berasal dari dalam diri sendiri, di mana seseorang akan secara ini mungkin sadar tidak sadar ada dorongan dari dalam dirinya untuk ingin ngerti ini ya, seperti apa. Nah terus dari situ timbul keinginan untuk umpama aku iso ngonokae ndak penake. Umpama aku iso ngonokae ndak napi. Nah itu dari dalam diri kita sendiri. Nah dari ini ya. Ada kalau X dari orang lain dikandani, dipengaruhi. Dulu uang ini belum nyambut gawe kali Mas ku bakal mundur cek apik kaya orang lain. Nah, oh iya ya. Saya dari Mas Nopenane padahal jeneng kae saya kosong ya. Itu dari X dari rumah ya. Nah, jadi motivasi ya, keinginan, dorongan itu bisa timbul dari dalam diri sendiri ya, maupun karena pengaruh dari luar ya. Terus nah teori Maslow ini sudah saya sampaikan Bapak Ibu mengajukan teori bahwa manusia termotivasi oleh serangkaian kebutuhan yang hierarkis ya. Pada saat dimulai dari kebutuhan fisiologis, dasar dimulai kebutuhan aktualisasi diri. Dalam konteks budaya positif, pemahaman ini membantu pendidik memahami bahwa kebutuhan dasar siswa harus dipenuhi sebelum mereka dapat mencapai potensi mereka. Jadi sama seperti kebutuhan kita yang dasar itu harus dipenuhi. Kalau biarkan yang jenenge kebutuhan primer harus sekunder lagi. Primer, sekunder, tersier nanti kita ya. Nah, primer itu jadi pokok, contohnya Sandang pangan. Sandang sih, mau pangan sih, mau papan sih. Pangan ya Pak? Pangan sih, mangan sih, Mangan sih, Uang sih, penting mangan sih, bilang. Menurut gue orang makan apa? Duwe ya. Duwe terus. Loro mati ya. Maka mangan sih jadi Bu sama. Enggak orang katoan sama pokok. Perjalanan seperti itu. Iya. Boleh tangan sih, wis sunah lundur ora apa-apa, di ning ora kasil kaya mati. Kita Bu, karena manusia baru sedikit. Nggih. Nah, ning kotaknya parek sih, ya. Saude. Bareng iki lagi sandang ya. Oh, nek tunal kandung iki lagi. Terus nah akhirnya sandang ini buat timbang rono-rono golek pangan akhirnya membuat satu tempat. Prosesnya terpenuhi dulu baru kebutuhan tambahan ya. Yang sekunder. Dan itu dari nah, itu kan yang berhubungan dengan kesenangan berarti gitu. Jadi ojo gayuh sik tambahan sik sebelum primer ini dapat
Nyumi cebol gaya apa, Bu? Lintang enggak? Cebol gaya lintang. Ya, cebol gaya. Tapi bercita-cita perlu ya, tapi sak nyandai lain. Nah, ngoten niku cebol gaya lintang itu jadi mujurke apa ya. Wah, gurame numpak enek kalau kebutuhan. Rasa deh, Pak. Biasanya niku yang anu gede nggih. Kayak aeromek niku. Aerok. Oh, aerok. Aerok. Ada dua niku. Ya, aerok. Sembilan pokoknya anu ngatur-ngatur itu. Pokoknya jenenge kok pleset kebutuhan kampus kayak gitu. Lagi disilau lagi. Jadi mau dijahit sampai ke situ. Beli mau Ini aku dipadu sama di Joko. Aniku mau Bu anu kurang pelatihnya bingung. Nek doceng kok Pak, nek doceng aku, tapi nek nyoba derek. Goceng boleh deh. Oh. Terus bisa kayak ini kok ngebul-bul gitu. Oh, bisa. Oke, si aman-aman. Ini kan masak ya, bukan masak. Doceng logo. Aku mau tuh ya. Ya pas nek Bu Rani aku ini ya gitu gitu. Itu listrik ngoten ya. Nah, Bu niki wonten Grand Mall. Nah, Grand Mall enten diskon. Diskon listrik niku ya. Regane mau 7 juta. 7 niku wis gede buat itu biasanya. Ini ngambil niku. Boten arek-arek kita iki, Pak. Ya, persis nonton. Nggih, persis terus PCX. Kados PCX 7 juta. kados niku. Jadi murah. Oh, lah nggih, dalah utang aja. Lah nek cacasane niku lho, Bu, dino kita sampai Pak Lah, macam. Oh, ini begini macam, no? Dan jadi tidak bilang. Saya pada saya ambil, nah. Aku kan motor. Nggih, lain tidak motor. Jadi kan orang kita listrik. Nggih, tetap. Oh ya, tetap nomor itu. Resmi pokok. Oh, motor listrik itu tahu. Penguatan positif dalam budaya positif, penguatan positif seperti pujian dan penghargaan. Karena untuk menjawab tetapi yang diinginkan ini sudah awal. Nah, 5 posisi kontrol nah ini. Nah, ini erat sekali hubungannya dengan tugas Bapak Ibu di dalam kelas. Nah, ini guru sebagai penghukum memakai hukuman fisik maupun verbal. Dan ini yang nanti akan menjadi masalah nanti bukan pakai hukuman fisik. Verbal itu kalau nanti itu jadi masalah kalau bocah padu gitu ya. Aku dunia ini aku dunia bisa kayak gitu. Kiwan-kiwan itu jadi masalah. Nah, ini contohnya perhatikan saya atau awas. Nah, ada ancaman di sini. Kamu selalu salah itu injustice ya, injustice. Ya, ini contohnya. Ini contohnya penerapannya. Dengan bayar itu Pak. Kata sendiri kok gambar itu. Ini Tahu deh sing Pak mau. Saya jual ya rasane. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2.
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Wah, apa ini? Sini kamu. Titik itu. Selalu terlambat. Rambutnya Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Ayo, pergi sana ke lapangan basket. Posisi itu biasanya berbicara dengan hukum ini. Ya, kita naik motor itu piro-piro, ya piro-piro. Misalkan penjelasan dua anak di motor ini kan ngerti, ya. Terima. Padahal jadi salah kan, nggih? Ya, itu naluri kita, ya naluri kita. Dan sebenarnya anak pun juga tidak mau seperti itu. Nah, itu posisi penghukum. Ya memang salah, memang salah. Tapi tidak harus diperlakukan seperti itu. Ya, apalagi itu sangat nanti akan berdampak luas, berdampak sampai akhir ketika kejadian itu, peristiwa itu dilihat oleh teman-temannya. Memang ada apa Bapak Ibu? Ada baiknya, perlu juga sih, hukum itu perlu juga, tapi tidak harus dengan hal-hal sih kira-kira orang sejalan, ya orang sejalan. Misalnya apa tadi kemarin apa nih, Bu? Lilin, dan itu pas buat nenek itu. Ya, hukumnya apa? Kita buat konsekuensi ya, bukan hukuman tapi harusnya. Terlambat itu hukumnya apa sih Pak Bapak? Nyanyi pas. Tanya dulu. Tanya dulu masalahnya apa. Alasannya. Nah, itu jenengan bukan sebagai penghukum lagi, tapi mungkin nanti pada posisi yang lain. Ya, itu penghukum tadi ya. Nah, posisi yang lain apa? Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru berbicara lebih lembut, siswa merasakan keheningan yang membuat mereka menjadi tidak nyaman. Ketoknya halus guru nih, tapi omongannya mandes, ya. Terus akhirnya kroso, aku salah, terus baru itu menjadi rendah diri. Rendah diri kalau rendah diri itu ya, rendah diri apa Bu? Minder. Nah, minder. Bapak sangat kecewa pada gue wajar gitu ya. Misalnya anak ibu kan kira-kira ya langsung perosonan loh ya, apalagi bisa sensitif ya. Terus lihat berapa kali itu harus memberitahu kamu ya. Tugas kesehatan bisa jadi
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Apa kabar Ibu dan Bapak Guru? Kali ini kita akan kembali membahas mengenai salah satu dari 5 posisi kontrol menurut pakar disiplin positif dari dosen, yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Kita akan bersama-sama melihat membuat contoh cerita, belajar memaknai lebih dalam posisi kontrol ini, dan berefleksi apakah posisi kontrol ini tepat untuk kita terapkan. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mulai dengan menyimak cerita singkat ini. Oke, presentasi akan dimulai dari Nia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Mira, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tinggal mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Agam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Ibu dan Bapak Guru, kedua cerita pendek tadi memberi ilustrasi pada kita mengenai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang selalu benar, dan murid ada di posisi bersalah atau kurang benar. Guru akan menggunakan suaranya dan terdengar. Guru dengan posisi pembuat rasa bersalah akan menggunakan hubungan yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, serta membuat orang lain merasa bersalah. Jika mengingat kembali cerita pendek tadi, menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Agam ketika mendengar kata-kata buruk malah yang penuh dengan rasa kecewa? Bagaimana dengan Nia? Apakah Nia akan merasa bersemangat memperbaiki kesalahannya setelah Bu Linda menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Atau malah merasa sangat bersalah, bahkan merasa tidak bersalah? Posisi pembuat rasa bersalah yang pada cerita pendek di pelajaran kali ini digambarkan oleh sosok Bu Linda dan Bu Nurmala akan membuat murid merasa bersalah karena telah mengecewakan guru. Sebagaimana digambarkan oleh dari dosen, alih-alih membuat murid belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya, namun dampak penggunaan posisi ini adalah murid-murid akan memandang buruk dirinya sendiri dan merasa tidak berharga. Murid-murid akan merasa menjadi manusia yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi penghukum, murid memandang guru sebagai pihak yang menyakitinya dan dirinya sebagai pelaku. Murid bisa menumpahkan amarah dan menjadi agresif. Namun, ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menahan perasaan ini serta menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Hal seperti ini berpotensi membahayakan karena murid bisa terus-menerus menyalahkan diri sendiri secara mendalam, merasa tidak berguna dan tidak layak, terus memendam emosi negatif dalam dirinya. Kondisi ini bisa berdampak panjang. Salah satunya dapat menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Dalam hal ini, yang muncul adalah rasa sakit berupa
merasa bersalah. Motivasi yang tumbuh dari posisi ini adalah motivasi eksternal dari luar diri murid. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mari kita ingat-ingat kembali, pernahkah kita ada pada kondisi yang membuat kita mengambil posisi ini? Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah posisi ini tepat digunakan untuk merespon perilaku negatif murid-murid kita? Nah, ini pertanyaan terakhir. Seperti itu kira-kira tepat untuk kita laksanakan pada murid kita, meskipun murid kita melakukan kesalahan. Tidak. Dan ini pasti juga sudah atau pernah atau sering terjadi di kelas kita. Oke. Nah, kita tanpa sadar mungkin juga berkata seperti itu loh, Ibu. Yang membuat anak-anak itu merasa bersalah tadi, karena apa? Dampak tadi yang disampaikan itu akan berkelanjutan. Oke. Betul. Jenengan timut-timut ya, timut. Diingat-ingat apakah ada kejadian, pernah ada kejadian seperti itu? Pernah deh. Misalkan anak berbuat salah, membuat kesalahan tidak hanya telat, misalkan apa, mengerjakan sesuatu terus, berarti itu jenengan marah, ya, Sering. Pada saat anak tugas membantu dokter dan membantu supaya untuk menyampaikan ke dokter. Nanti dokter sudah saya berikan materinya, sudah saya kirim untuk latihan dulu. Tapi pada saat hari raya anak-anak itu ada yang nggak masuk atau ada kurang dilatih. Seperti itu. Jadi ya ada juga kecewa. Nah, benar Bu ya. Tadi saya pengen menyampaikan itu ya, untuk penjenengan sudah menyampaikan di awal, berarti penjenengan bisa mengingat kembali apa yang terjadi ketika pembiasaan pagi. Nah, tapi saya cermati, belum pernah penjenengan menyampaikan saya kecewa itu belum pernah. Ya, belum pernah. Justru saya kadang-kadang karena saya jengkel. Saya pernah ya, yang ini enggak berkembang, saya pernah. Ternyata itu sama ya. Karena akan membuat anak-anak menjadi menyesal, minder, akhirnya menyalahkan diri sendiri, bisa depresi. Nanti akibatnya kalau itu parah bisa koneksi ya, anak-anak yang sudah juga tidak bisa menyakiti diri sendiri, akhirnya pelariannya bisa kemana-mana. Nah, itu paling berat di ini guru sebagai teman. Nah, coba sekarang kita lakukan kita seperti ini. Nah, sebagai teman, memposisikan pada guru ini apa seperti ini. Posisi kontrol ini. Agar lebih jelas seperti apa posisi kontrol teman, mari kita simak kisah berikut ini. Bari, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang dulu di sana. Nanti biar mau bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Respon yang diberikan Pak Burhan akan membuat Farid merasa nyaman dan mendapat perlindungan dari gurunya. Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah memberikan respon seperti Pak Burhan? Nah, pertanyaannya tadi. Oh, nanti yang lagi pernah. Ya, cinta. Ketika Saya tanya kelas naik kelas 6 ini katanya terlambat kenapa nggak dibawain ke belakang. oke, terus tindakan penjenengan? Tindakan saya besok belajar sendiri bisa terlupa. Oh, Jadi tidak terkena pada aplikasi itu saat silakan.
memberikan satu hukuman apa tadi? Jadi kita bagian dari sebagai teman gitu. Ya, sebagai teman juga. Nah, sekarang sebagai pemantau. Asik ya, asik juga nih. Iya sih. Oh, oke. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Apakah sampai di tahap ini, Ibu dan Bapak Guru sudah lebih mengenal diri sendiri dan posisi kontrol yang sering dilakukan di kelas? Kali ini kita akan mengeksplorasi posisi kontrol guru setingkat di atas posisi guru sebagai teman, yaitu sebagai pemantau. Agar lebih jelas, mari kita simak kisah berikut. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih, Pak. Kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus tandukkan dulu. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor Tian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Maksudnya apa itu? Apakah Ibu dan Bapak Guru juga menerapkan sistem yang mirip seperti kelasnya Ibu Tian? Jika iya, artinya Ibu dan Bapak Guru menempatkan diri di kelas sebagai pemantau. Mari kita lihat situasi tadi dari sudut pandang murid. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan anak-anak Ibu Tian? Bagi yang baris tertib dan menjaga kebersihan dirinya, seperti sifat, bisa saja merasa bangga dan senang karena jumlah bintangnya bertambah. Walaupun Kenzi melakukan kesalahan, Ibu Tian juga tidak membuat Kenzi merasa takut. Namun, Kenzi tetap dibuat tidak nyaman dengan mengurangi bintang yang sudah dikumpulkannya. Sekarang kita lihat kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Kali ini kita melihat respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai pemantau. Mia, apa konsekuensi yang kita sepakati jika tidak mengerjakan tugas? Menyelesaikannya sampai tuntas ketika jam pulang sekolah, Bu. Baik, kalau begitu Mia silakan tetap berada di kelas daring dan selesaikan tugasnya. Baik, Bu. Respon Ibu Linda tidak menyakiti murid, tidak juga memberikan rasa akrab dan nyaman kepada Mia. Ibu Linda tidak menunjukkan emosi berlebihan, seperti posisi kontrol penghukum ataupun membuat rasa bersalah. Sehingga Mia tidak akan merasa takut ataupun menyalahkan dirinya. Namun, Mia tetap merasa tidak nyaman karena ada konsekuensi yang ia perlu jalani. Nah, intinya di sini kita berarti kan ada konsekuensi sebelumnya yang sudah diterapkan. Jadi konsekuensinya terhadap apa yang kita lakukan. Nah, nanti ketika murid mengikuti DPI tindakan seperti itu juga tidak akan sakit hati, ini orang nyaman gitu loh. Oke. Tapi yang kisah yang pertama tadi kan niki se tertib, iki se ora tertib, gitu. Si tertib kan di bintang loh, nggih. Bintang ini juga diberi bintang, tapi dikurangi ya, dikurangi. Nah, ini berarti sebagai pemantau. Nah, jadi kita jogo rasok, ya menjaga perasaan anak. Nah, yang ini ya posisi terakhir. Sebagai manajer. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kita telah sampai di materi terakhir dalam modul ini, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer.
Ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Lalu, seperti apa posisi kontrol manajer? Mengapa ini menjadi posisi kontrol yang ideal untuk diterapkan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya? Mari kita kembali melihat beberapa kisah di materi sebelumnya dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Masih ingat dengan kisah Adi yang melempar kertas kepada temannya sehingga mengganggu jalannya pelajaran Pak Tejo? Pak Tejo berperan sebagai penghukum ketika menghadapi perilaku Adi. Sekarang mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku nama di buku 1. Dulu pernah seperti itu. Adi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti selesai jam pelajaran kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adi, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Itu Bapak Ibu. Jadi bahasanya kan harus ganti. Nanti selepas jam pelajaran kita ngobrol ya, diskusi ngobrol. Ini kan beda ya, nanti kalau habis jam pelajaran kamu nggak ada Pak Guru itu nanti cuma kapaknya bukan gitu ya. Misalkan kan nggak tahu Bapak Ibu, misalnya penjenengan ya, kemarin ngerti tak seluruh yang hidup itu Mas Aris hidup itu sih apa tuh bisa hidup apa yang enggak iya bahasa itu sederhana ya. Wah, tapi kan enggak ya, maknanya dalam. Kalau misalnya bulangi, seluruh yang tidur dulu, soalnya yang waktu kalau musola, para kirono, adik apa ya juga ada ya. Saya timbul pemikiran. Pemikiran yang tidak jana. Bahasa ini Bapak Ibu yang memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap dan di sini tadi sebagai manajer, anak-anak dibangun ya, bangun pemikirannya untuk mencari solusi dari apa itu kesalahannya dan seterusnya. Menyadari sendiri kan ibunya. Nah, sadar diri kan enak, gitu Bu. Sadar diri ini tidak dipaksa di ngenek dia orang benar. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini untuk 5 posisi kontrol yang saya sampaikan Bapak Ibu, moga nanti bisa dirasa-rasa ya. Saya pada posisi kontrol yang pertama. Kalau yang ideal berarti pada posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Nah, untuk nanti penjenengan benar-benar menjadi figur yang menjadi panutan anak-anak, bijaksana di dalam mengambil suatu tindakan. Nah, keyakinan kelas yang menjadi kunci utama di sini pada 5 kontrol ini adalah keyakinan kelas ya. Kalau di awal sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya, apa-apa nanti konsekuensi yang dilakukan jika melakukan tindakan yang melanggar itu pena ya. Anak-anak disadarkan. Oh iya, aku bimbing sepakat ini kok ternyata aku melanggar. Nah, maka
anak itu supaya menyadari kesalahannya sehingga dia akan memperbaikinya. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, perlu. 2 lagi perlu senang. Nah, 3 perlu melakukan tugas. Perlu saling menghargai. Perlu merasa aman. Nah, semua ini diperlukan. Ya. Nah, karena nanti keyakinan ini sudah dibuat, ya, sudah kompak untuk dilaksanakan, maka kalau nanti ada konsekuensinya itu sudah tidak menjadi kesalahan. Ya. Karena di awal sudah dibuat keyakinan, kesepakatan. Kelas 5 ya, kelas 5. Selalu bersikap positif. Nah, nenek sih bersikap negatif, kok terus dikei konsekuensi dari temannya, dari gurunya, ini sudah sepatutnya. Terus senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini disertakan. Kita ini sederhana, serta barang miliknya. Nah, ini kan kadang-kadang kita juga trader nih, ya, menghormati orangnya, tapi milik barangnya, ya itu serempot ya, milik barangnya ya. Kalau wong jadi ngaji ini barangnya juga berarti ya. Terus berkomitmen terhadap setiap tugas. Komitmen ini ya, kata kuncinya di sini komitmen. Sudah komitmen berarti tugas apapun dikerjakan. Ya, karena sudah komitmennya seperti itu. Senantiasa membantu. Nah, ada bahasa senantiasa. Ya, senantiasa. Jadi orang kogur apa jenenge? Kolo-kolo ya. Nah, tapi senantiasa. Ya, dalam dirinya sudah tumbuh rasa budaya. Nah, budaya untuk saling membantu. Nah, ini segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini posisi ini sama pada posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer lagi. Nah, jadi anak yang membuat kesalahan, mereka akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Ini langkahnya seperti ini. Jadi yang pertama kan stabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sadar betul Bapak Ibu? Ya pasti kan? Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ini didem. Ya. Orang sah berkecil hati. Orang sah minder. Orang guru kue tok sih tahu salah. Gitu ya. Terus yang kedua maksud saya maaf, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kok tidak melakukan kesalahan ini? Kok alasannya jadinya? Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kan tidak harus berbuat kesalahan, ya. Tidak harus musoi kancani, menjahili kancani. Nah, tapi untuk memperoleh apa yang kamu lakukan, mesti kamu kan punya cara yang lain yang lebih baik, gitu ya. Itu validasi kebutuhan. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nah, kembali lagi pada kesepakatan kan Bapak Ibu, ya kesepakatan pada keyakinan tadi. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalau sudah begitu dikembalikan kepada yang bersangkutan. RBI, ya. Sebagai manusia, saya yakin di dalam dirinya yang paling dalam pasti menginginkan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Maka dari itu tidak ada orang itu meskipun elek kaya ngopo nanti kedepannya juga mau menjadi orang jelek, tidak ada. Ya, pasti akan menjadi orang, pengennya menjadi orang baik. Ya. Penjahat pun ya, kan orang pengen anaknya jadi penjahat, ya mesti menginginkan anaknya baik, dididik dengan baik, akhirnya besok menjadi orang baik. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu.
seorang siswi di saya Budi mengambil alat tulis milik temannya Jiko. Tadi Andi tanpa izin saat jam istirahat. Ketika Andi menyadari alat tulisnya hilang, dia melaporkannya kepada Budi. Guru kemudian menemukan bahwa Budi yang mengambil alat tulis tersebut. Nah, ini langkah restitusinya. Ya. Yang pertama, stabilisasi. Ya. Menstabilkan tindakan. Guru menenangkan situasi dengan berbicara kepada murid secara pribadi. Nah, dicelup diri, bukan di depan teman-teman lainnya agar tidak mempermalukan diri. Nah, terus guru bisa mengatakan, saya ingin membantu kamu memahami apa yang terjadi dan bagaimana kita bisa memperbaiki bersama. Nah, ada tawaran baik dari guru untuk membantunya. Ya. Jadi meskipun anak ini benar-benar ternyata salah, terus ngerti nyolong ya, mencuri milik temannya, tapi si guru ini dengan bijaksana tidak mempermalukan, ditekoi yang dewi. Kan enten si guru, wah terus yang mengharapi kanca-kancanya di sini. Nah kita jangan seperti. Dua, validasi. Nah, guru membantu Budi untuk mengenali perasaannya dan alasan dibalik tindakannya. Guru bertanya, Budi, saya tahu kamu mungkin memiliki alasan mengapa kamu mengambil alat tulis Andi. Nah, bisa ceritakan apa yang kamu rasakan atau pikirkan saat itu. Nah, ini membantu Budi merasa didengarkan dan bukan tapi istilahnya dinamakan Budi diwongke. Terus, nah restitusinya ini setelah Budi menyadari kesalahannya, guru menuntun Budi untuk menemukan cara memperbaiki kesalahan tersebut. Bisa bertanya, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan agar Andi merasa lebih baik dan kamu juga belajar dari kejadian ini? Budi mungkin akan menyarankan untuk minta maaf terus mengembalikan alat tulis tersebut atau bahkan menawarkan untuk menggantinya jika ada baru kesalahan. Tapi ini kan datang dari dirinya Bapak Ibu. Nah Bapak, nah ini yang diharapkan. Nah kesimpulannya, dengan pendekatan ini Budi belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jadi konsekuensi yang jiko ini ya balik nek rusak ya ganti. Nah kan seperti itu. Tapi kuncinya tadi sudah ada keyakinan tersebut akan diawal. Nah ini contoh restitusi Bapak Ibu. Nah, ini ditutup kalau restitusi tadi yang di awal. Tapi kan ini loh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan pada saat ini posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada motivasi Intrinsik ya, ini motivasi yang juga kan intrinsik dan ekstrinsik. Jadi yang innya dari dalam dirinya ini sadar dari tiga angka yang digunakan pada tiga sisi pada restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Iya, aku balik. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah variasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tidak mana nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu nggak ada kesalahan. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya betak-betak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Pertanyaan menjadi diskusi untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya meluruskan cerita. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta. Berjurus pada hal. Saya pasti tidak bertindak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih kepercayaan yang bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Tapi satu saya menjadi emosi. Jadi tidak inginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mulai dari bidang berpikir atau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, perlu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya jangan lah. Bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Cerita ini sebenarnya sederhana, singkat, singkat sederhana banget ya. Dengan kesabaran guru itu, artinya kan tensinya tinggi ya, si bocah itu. Nah, tapi guru ini landai ya, tanyanya landai, nah ya akhirnya harus diri, mendor diri terus sendiri untuk menyadari kesalahannya, terus akan memperbaikinya. Nah ini yang diharapkan. Nah, menumbuhkan kesadaran bersama, nah ini menjadi harapan bersama sehingga nanti budaya positif ini benar-benar bisa terbentuk di diri siswa Bapak Ibu. Nah mungkin demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk mengakhiri kegiatan ini. Izinkan saya membacakan pantun dan juga saya buat. Kalau sudah direncanakan, janganlah dibatalkan. Banyak salah dalam menyampaikan, mohon hikmah untuk memaafkan. Sama-sama. Matur nuwun ya Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul foto kan? Aku harus guys. Oke, dari nama Ajeng Bondo. Oke. Yuk.
duit gambar. dari Kubek ya.